Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh solehah semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, alhamdulillah hari ini, hari yang cerah ini kita dipertemukan kembali dalam mata pelajaran tematik ya. Nah, baik, pada mata pelajaran tematik tema 6 cita-citaku hari ini kita akan belajar tentang alam ya, tentang sumber daya alam. Baik, siap ya anak-anak? Sebelum kita mulai belajar, mari sama-sama kita membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, nah hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam ya. Ada berapa sumber daya alam? Ada yang tahu anak-anak? Sumber daya alam itu dibagi menjadi dua. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu tidak habis walaupun digunakan terus-menerus karena ada terus berkembang biak, ada siklusnya, contohnya air, hewan, tumbuhan. Nah, air tidak akan habis karena ada siklus air. Air dari sungai kembali ke laut, laut menguap ke awan, awan menjadi hujan. Nah, baik. Selanjutnya kita akan belajar manfaat sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, yang pertama hewan ternak. Ada bebek. Bagian tubuhnya ada daging, ada telur yang kita manfaatkan. Ayam begitu juga. Kemudian sapi dimanfaatkan daging, kulit, susu, bahkan sampai kotorannya ya untuk pupuk. Begitu juga dengan kambing. Dimanfaatkan daging, kulitnya, kemudian semua tulangnya, kotorannya juga untuk pupuk. Nah, hewan ternak ini dapat berkembang biak terus ya. Terus berternak, diternakan oleh manusia, terus berkembang biak, menghasilkan anak, telur. Nah, itu makanya dia dapat diperbaharui terus-menerus. Kemudian yang kedua adalah sumber daya alam berupa tanaman, yaitu bisa menjadi bahan makanan, contohnya nasi, beras, jagung. Nah, untuk obat-obatan bisa kunyit, jahe, lengkuas, dan banyak yang lainnya. Untuk kerajinan itu bambu, rotan, dan sebagainya. Untuk bahan bangunan itu jati, kemudian ulin, kemudian kayu sungkai, kayu mahoni. Nah, seperti itu. Jadi tanaman ini kenapa dapat diperbaharui ya karena bisa ditanam. Ya, jagung bisa ditanam, kacang bisa ditanam, buah-buahan yang kita sukai bisa ditanam. Nah, itulah sumber daya alam yang dapat diperbaharui dari tanaman. Kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu maksudnya akan habis jika digunakan terus-menerus dan tidak dapat ada lagi dan harus nyari di tempat lain. Nah, itu merupakan biasanya bahan tambang ya. Ada minyak bumi, emas, perak, tembaga, belerang, besi, dan sebagainya. Manfaatnya banyak sekali ya. Minyak bumi digunakan untuk bahan bakar motor kita, mobil kita, pesawat, untuk bahan membuat lilin, yaitu biji besi yang ditambang digunakan untuk membuat bahan bangunan, untuk tiang listrik, untuk peralatan, yaitu. Nah, kemudian marmer, bahan bangunan, belerang untuk bahan pewarna, korek api, ada juga nikel kayak gitu. Ya. Ada grafit, bahan pembuat pensil dan isi baterai ya. Itu jenis grafit ya. Semua ini ditambang di dalam tanah, ada di dalam tanah dan cepat habis dan tidak ada lagi. Kemudian ketersediaan sumber daya alam itu dipengaruhi oleh keadaan alamnya ya, sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Misalkan
di dataran tinggi itu pasti banyak teh, pasti banyak sayuran. Nah, itu dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi atau mata pencaharian atau pekerjaan penduduk. Nah, mata pencaharian itu merupakan kegiatan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yaitu bisa disebut pekerjaan. Misal di pantai ya, seorang nelayan. Nah, alhamdulillah, hari ini kita belajar tentang sumber daya alam telah selesai. Mari sama-sama kita akhiri ya anak-anak ya. Baik, silakan dikerjakan pada halaman 79 dan 80 ya.